Ya, supaya semangat, saya berdiri aja bagusnya. Prinsip Pak Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Doa kita semua, semoga kita hadir di sini sehat dan sukses selalu. Terima kasih kepada Majelis Nasional Pemuda Pancasila yang telah memberikan kami Migran Watch untuk menyampaikan kajian-kajiannya dalam forum ILF Indonesia Labor Forum yang diinisiasi oleh Badan Buruh Pekerja Migran, oleh Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila. Maaf. Ini sangat saya apresiasi ya, forum ini dengan tema atau bertajuk SPSK Untung atau Buntung. Karena isu ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena lahirnya sejak 2018. Itu pertama. Kedua, isu ini menjadi perhatian publik, menjadi dapat respon besar dari publik. Terus ketiga, kita harus menyadari bahwa kebijakan pemerintah itu bukanlah hal yang benar. Harus kita kritisi. Makanya di forum ini kita mau mengangkat isu ini. Inilah yang membuat kita bersemangat. Bapak Arief, Bapak Sekjen mau bersedia mengangkat isu ini. Sebelum saya membahas tuntas apa sebenarnya SPSK ini, ada apa dengan SPSK ini, saya akan coba review sebentar. Layarnya Mas. Jadi gini, SPSK ini sistem penempatan satu kanal ke Arab Saudi ini muncul karena moratorium. Moratorium itu muncul kapan? Muncul sejak 2011. 2011 di mana waktu itu seorang pekerja migran kita, Rusiati, bernama dihukum gantung, dipancung tanpa pemberitahuan kepada pemerintah Indonesia. Dan kita lalu marah. Waktu itu Presiden SBY marah. Lalu membentuklah namanya Satgas khusus yang kebetulan salah satu anggotanya Bapak Jamal. Bapak Jamal yang sekarang ada Satgas Hukuman Mati. Dari situ, dari 2011 efektif bulan Agustus dilaksanakan moratorium. Ketika Satgas khusus Hukuman Mati ini berkembang liar, saya katakan Bung Jamal berdosa besar juga ini. Dari Satgas khusus itu lahirlah moratorium. Lahirlah moratorium kedua. Apa itu? Mengembangkan moratorium bukan saja ke Arab Saudi, malah ke 9 negara. 21 negara ya. Waktu itu ya 9 negara. 19 negara, sorry. Seluruhnya. 19 negara. Lalu ketika ini muncul 2015 lanjut lagi keluarlah Kepmen 260. Inilah Kepmennya. Yang dulu Kepmennya saya nggak ketemu dokumennya. Yang ketemu saya adalah Kepmen 260 tahun 2015. Ada 19 negara. Dasar pertimbangannya adalah karena banyak masalah. Dasar pertimbangannya banyak masalah, maka lahirlah moratorium tentang pekerja pengguna perseorangan. Di sini kata pengguna perseorangan. Ingat ya, pengguna perseorangan. Artinya pengguna perseorangan itu dianggap informal. Pengguna kepada perusahaan disebut formal. Tapi di sini banyak ambigu juga, banyak nggak jelas juga pengguna perseorangan ini, sehingga rancu juga di lapangan. Timbullah nanti syarikah, macam-macam. Nanti saya jelasin. Lanjut. Beranjak dari situ SPSK ini ditindaklanjuti 2018 kemarin, lahirlah namanya SPSK. Di sini SPSK dianggap sebagai solusi atau dari selama jadi moratorium banyaknya permintaan pasar kerja di Timur Tengah, sektor domestik tadi itu. Lalu Ibu Ida Fauziah mengeluarkan produk kebijakannya bernama
SPSK, sistem penempatan satu kanal. Oh gitu. Anip dulu ya. Tapi ini panjang nih sejarahnya nih Pak. Sedikit, biar jelas. Oke. Kemana arah kita. Di sini dianggap pilot project. Pilot project penempatan ini hanya untuk Arab Saudi, namun tidak mencabut moratorium. Ini penting, Pak. Karena apa? Pokok pangkalnya moratorium. Sekarang ada kata pilot project tidak mencabut moratorium. Aneh. Ntar kita bahas moratorium itu. Lama SPSK 6 bulan dan PMI itu bekerja selama 2 tahun. Pelaksana terbatas. Nah, ini menarik. Next, lanjut. Ini semangatnya, semangat kita tahu lah, semangat 45 kita sepakat aja. Mau perang kek, mau apa, semangat ikut aja kita. Tapi semangat ini harus kita kritis ke depan. Lanjut. Nah, gini sistemnya, hubungan kerjasama aja gimana. Ini ada satu hal dari segi sini, ada gaji minimum 400 US dollar. Jadi pekerja domestik tadi itu, apa pekerja domestik itu? Ada menjadi baby sister, ada pembantu rumah tangga, ada jadi driver, ada penjaga taman, juru masak. Di situ disebutkan. Gaji mereka tuh 400 dolar. Kalau 400 dolar dikali kurs 15.000 berarti 6 juta. Karena dolar sekarang naik sedikit, artinya 6 juta 500 gajinya. Kalah dengan Taiwan. Taiwan 9 sampai 10 juta. Masih kecil. Tapi nggak masalah. Bagi saya rezeki itu masing-masing. Rezeki itu masing-masing. Lanjut. Dibuatlah proses penempatan ini. Kelengkapannya kayak gini, oke-oke aja. Saya pada prinsipnya sistem yang dibuat ini oke-oke aja. Tidak ada masalah kritis. Lanjut, next. Lalu dibuatlah perusahaan penempatan pekerja. Ini syarat-syaratnya. Syarat-syarat perusahaan yang bisa ikut. Ini syarat ditentukannya. Nanti kita kaji satu-satu syarat-syarat ini. Saya sebagai pendukung aja, bahwa saya bicara itu bukan omong kosong, bukan mengarang. Ini ada bukti dokumennya. Lanjut, next. Lalu keluarlah keputusan Dirjen. Keputusan Dirjen menindaklanjut SPSK itu 2019 kemarin, lahirlah Kep Dirjen Bina Penta tentang penetapan P3Mi sebagai pelaksana SPSK. Lahirlah katanya, konon katanya, bukan konon lagi, udah nyata nih. Sebanyak 58 perusahaan. Dan update terakhir, ini update terakhir saya dapat. Entah benar atau enggak, saya belum dapat dokumennya. Coba tinggal 3 perusahaan dari 58, 49, 48, terakhir 4 ya, bukan 3, sorry. Info itu 4 itu info, bukan berbasiskan data, karena saya belum dapat bukti datanya. Next. Dari situ lahirlah apa tuh keputusan Dirjen Bina Penta tentang di sini mengatur ada kebijakan dari Bina Penta itu adalah membuka dan menutup. Ini perubahan ke-15 bahwa ke Arab Saudi sektor domestik rumah tangga dibuka tapi dengan sistem SPSK. Lanjut. Nah, sekarang kita bertanya dari segi dokumen kita buka tadi itu di mana salah atau kata pemuda Pancasila di mana buntungnya? SPSK Arab Saudi ini, Kepmen 291 tahun 2018 ini. Next, kita kupas. Ini. Di sini kita temukan mengandung unsur kartel. Bukan monopoli. Kalau monopoli satu orang, saya sendiri melakukan itu monopoli. Kadang istilah orang ini monopoli salah. Oligopoli. Kartel itu ciri khasnya adalah sebuah wadah atau asosiasi yang otaknya ingin menguasai pasar ini. Dengan kelompoknya tadi itu, kelompok perusahaan tadi itu. Inilah, ini maaf ya, otak pengusaha, pengusaha ya, benar pengusaha, itu otaknya tahu lah bagaimana dia tuh memonopoli bisnis ini, bisnis penempatan. Karena apa? Penempatan itu ada bisnisnya, ada agensinya. Agensi inilah yang dimonopoli oleh satu kelompok asosiasi. Langsung aja saya sebut, siapa asosiasinya? Tunggu sebelum itu. Secara umum artikel 1 hubungan kerjasama jahat, kolusi antar kelompok perusahaan asosiasi dalam melakukan industri produk barang atau jasa serta memasarkannya bertujuan menetapkan harga, membatasi persaingan dan penawaran.
Tujuan kartel ada meraup keuntungan, cuan, cuan, bisnis. Tapi jahat, kotor, licik. Lanjut. Sedangkan monopoli atau oligopoli itu, kartel itu dilarang di negara kita itu. Sama dengan ganja. Ada teman saya waktu di sidang, kalau ditangkap polisi di sidang, Pak, negara lain ganja boleh kok Pak. Itu negara lain, negara Indonesia ganja dilarang. Begitu juga. Oh, di mana negara lain boleh kartel kok, tapi Indonesia larang. Itu undang-undangnya nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kartel di situ dilarang, kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur. Memang tujuan itu. Lalu kita bedah Kemenlu satu dari segi unsur kartelnya, terdapat kata asosiasi. Nyata itu asosiasi. Ciri khas kartel itu asosiasi. Oligopoli tadi itu ada asosiasi. Siapa bisa membantah ini enggak kartel? Di Kemenlu itu ada kata asosiasi. Semakin terbuka terang benderang, saya beberapa dokumennya, ada dokumennya nih. Atas terbitnya surat DPP Abjati nomor 31 tanggal 16 September mengimbau P3 ini untuk berkoordinasi melaksanakan SPSK ini. Makin nyata. Praktek di lapangan yang tersembunyi memang saya sulit mengucapkan di sini, mengungkapkan di sini. Tapi saya berbasiskan data, berbasiskan ada bukti dokumennya. Tapi kalau lapangan kan nggak mungkin saya videoin. Ini bukti si Anu itu berbicara kayak gini bahwa SPSK Ketua Tengah saya mau mandai, nggak ada. Saya nggak punya video itu. Saya nggak mungkin juga memvideoinnya. Tapi saya berdasarkan dokumen aja. Terus lanjut. Ada indikasi kolusi untuk mengunci sertifikasi. Spek. Ini permainan kotor. Saya tahu orang bisnis. Saya pernah ikut proyek. Cara mengunci sebuah proyek itu besar, saya kuasai. Sederhana, kunci aja speknya. Contohnya syaratnya dapat restu dari presiden. Mampus lu, nggak dapat restu dari presiden itu. Dapat sertifikat dari planet Mars. Mampus lu, nggak dapat lu. Kayak gitu, mengunci ini. Memiliki surat bukti keanggotaan dalam asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Kadin, maksudnya ini dalam lingkup penempatan peluang. Apa urusan dengan Kadin? Gak ada hubungan dengan Kadin. Penempatan itu di Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tidak ada istilah asosiasi, tidak ada istilah Kadin, nggak ada. Loh, kok dikunci dengan Kadin? Kenapa? Abjati itu dekat dengan Kadin karena di asosiasi lama dibuat syarat Kadin dan PT-PT lain tumbang, nggak bisa masuk. Nah, tuh ciri khusus kartel monopoli, masih oligopoli, salah ini. Terus lanjut. Tunggu lanjut sebentar. Membatasi wali Pak. Membatasi peserta FITKEMI. Ini membatasi. Dia jelas membatasi. Asosiasi itu ada 4. Apa aja gak asosiasi yang 4? Walaupun pro kontra nih terserah. Abjati, Aspataki, Imsataki, Perpemindo. Ya, dipersingkat Pak Asni. Oke. Terus ada 344 yang terdata per Agustus kemarin. Saya lihat data dari BPDMI, 34 perusahaan yang terdata. Kok cuma 48 atau yang 4 sekarang update terakhir kan? Pelaksananya P3MI Syarikah yang sudah ditetapkan ini udah membatasi. Itu ciri-ciri kartel. Lanjut. Temuan lain. Nah, ini selain kartel apa temuan lain? Merusak hierarki hukum Indonesia. Kalau mengatur penempatan untuk mengatur P3MI itu bukan dengan Kepmen, keputusan menteri, tetapi adalah peraturan menteri. Permen. Itu udah secara hierarki hukum cacat. Sudah itu menabrak atau menggurita Undang-Undang 18 2011. Di mana di situ asosiasi dianggap sebagai pelindung? Gak ada. Masa saya menempatkan saya juga pelindungan? Gak mungkin. Pelindung itu wewenangnya BPDMI, Kemenlu, pemerintahan daerah. Tidak ada asosiasi yang melakukan pelindungan. Dia penjahatnya, masa dia juga membenarkannya? Kalau ada kejahatan. Sudah tuh Kemenaker 2021 mengandung unsur cucian dosa. Ini aneh nih cucian dosa. Katanya dalam spektur kunci 5 tahun punya pengalaman. Pertanyaannya Kepmen ini muncul tahun 2018, sedangkan moratorium 2011. Di mana tolok ukurnya? Itu kosong. Apakah di bawah 2011 itu? Kalau 2011 jadi patokan 5 tahun tadi, yakinlah, saya yakin itu pendosa semuanya.
Berdosa semua PT-PT itu yang ditetapkan 49 atau 48 itu. PT dosa semuanya itu. Karena dia lah buat yang keroknya. Berdosa itu. Artinya pencucian dosa dong ini. 48 perusahaan atau berapa perusahaan itu perusahaan yang nggak bersih. Dos. Berapa? Kalau saya, lu bayar berapa pencucian dosa lu ini? Oke, lanjut. Ini udah, ini terakhir. Cuma ini aja. Kalau yang kita fair, jujur, niat kita baik untuk bangsa, negara, tidak ada tujuan apa ya di balik terselubung ini, ya buka aja. Buka aja. Apalagi pilot project itu harus dites. Di mana? Melibatkan semua unsur. Tes aja. Di situ kita bisa membedahnya, bisa menganalisanya. Di titik mana salahnya. Jangan membatasi. Sudah itu, ini yang kerok yang sebenar-benarnya paling anti saya ini. Bikin saya emosi moratorium. Kayak Tuhan aja mereka menghentikan orang bekerja. Baik. Kayak Tuhan, sebentar Mbak, sedikit Mbak lagi Mbak. Biar tuntas ini persoalan. Kayak Tuhan aja menteri ini, Kemenaker ini, moratorium. Ini dosa Jamal juga nih nanti saya pertanyakan. Katanya kepala badan dia pelaksana bung, sistem. Pelaksana kebijakan katanya. Tapi kalau dia berani ya bagus juga. Katanya nama berani, tapi nggak berani dia mendabrak. Ini dosa paling besar nih. Moratorium ini. Ngapain moratorium? Kayak Tuhan aja mereka. Mau kerja saya planet Mars kayak terserah saya. Ngapa dengar larang saya? Itu saya emosi. Baik luar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Asnil Tan hadirin. Jadi sebentar sedikit, saya mau merubah mindset sedikit nih. Mindset pemerintah itu jangan pelindungan aja. Ini safety player. Sama saya, sebentar Mbak. Sama saya suruh ke Bandung. Ibu saya melarang, nih lah hati-hati ya kayak gini. Iya nama ibu-ibu kayak gitulah. Apakah pemerintah itu ibu, emak-emak yang cerewet, yang hati-hati? Benar hati-hati. Tapi bukan begitu nih bernegara. Bukan baperan, bawa perasaan. Jangan jadi ini apa tuh orientasi pelindungan. Mindset itu harus dirubah, harus dilawan ini. Banyak sesat mindset pemerintah. Ini nggak harus dilawan. Benar kata Pak Sekjen tadi itu. Apabila tidak becus orang kita hajar aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.